Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dalam presentasi bioteknologi dalam karya inovasi yang berjudul Donat Alay, yaitu inovasi produk kulit ari kedelai sebagai perencanaan pengembangan UMKM mikro. Nah, bagaimana gambaran umum dari adanya produk kami ini? Yang pertama, kami nanti akan bahas terkait abstrak, kemudian ada pendahuluan, kajian pustaka, dan juga metode. Nah, terkait latar belakang itu sendiri, yang pertama yaitu di latar belakang oleh adanya pada tahun 2019 ditemukan bahwa terdapat timbunan sampah sebesar 67,8 juta ton per tahun. Nah, dari total sekian ternyata sampah organik menyumbangkan 57% dari jumlah total sampah yang ada di Indonesia. Hal itu menandakan bahwasanya pengolahan dan juga proses pengumpulan dari limbah khususnya pada sampah organik itu masih belum teroleh secara baik ataupun diolah dengan baik. Kemudian yaitu ada kulit ari. Kulit ari kedelai adalah salah satu limbah organik yang dihasilkan oleh berbagai elemen masyarakat, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Yang menghasilkan limbah kulit ari kedelai biasanya yang sering kita ketahui yaitu industri tahu, industri tempe, dan industri kecap, serta semua industri yang menggunakan kedelai sebagai bahan bakunya. Nah, kemudian kulit ari kedelai sendiri memiliki nilai gizi yang cukup baik ternyata jika dikonsumsi oleh masyarakat, yang di dalamnya itu mengandung protein sebesar 9-16,5% dan juga serat sebesar 67% dari jumlah kandungan yang ada. Kemudian bicara terkait donat, itu menjadi sebuah makanan yang sedang populer pada saat ini dan menjadikan donat dimanfaatkan dan dikreasikan oleh beberapa individu maupun industri dalam pengolahannya, baik itu dari segi bahan dasar, warna, tampilan, topping, dan sebagainya. Nah, terkait grand design bagaimana pengolahan limbah kulit ari kedelai nanti yang akan diolah menjadi donat. Yang pertama, terkait perumusan masalah, yaitu limbah yang dihasilkan oleh sampah organik termasuk kulit ari kedelai menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Nah, jika kita mengetahui bahwasanya bentuk limbah apapun, khususnya limbah organik, jika nanti tidak diolah dengan baik dan benar, maka akan menimbulkan beberapa pencemaran terhadap lingkungan dan juga akan menimbulkan perspektif buruk bagi manusia itu sendiri. Kemudian terkait produk gagasan ini nanti kami akan membuat donat yang berbahan dasar dari kulit ari kedelai itu sendiri. Kemudian bukti ilmiah menandakan bahwasanya ditemukan dalam kajian teori, yaitu kulit ari kedelai mengandung nilai gizi yang cukup baik jika dikonsumsi, yaitu kandungan proteinnya sebesar 9-16,5% dan serat sebesar 67%. Kemudian klaim ada masyarakat dapat manfaatkan kulit ari kedelai sebagai bahan dasar donat untuk mengatasi limbah organik. Kemudian pengabdian pada masyarakat nantinya, hal ini tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat karena memiliki nilai jual yang lumayan, kemudian dapat membantu program pengembangan UMKM mikro dalam masyarakat itu sendiri. Nah, tujuan dari penulisan penulisan artikel ini yang pertama yaitu ada mengetahui efektivitas kulit ari kedelai sebagai bahan dasar pembuatan donat. Kemudian ada mengetahui nilai kandungan gizi yang terdapat dalam kulit ari kedelai itu sendiri. Kemudian mengetahui prospek donat alay dalam meningkatkan program UMKM pada masyarakat menengah ke bawah. Kemudian terkait manfaat, yaitu yang pertama ada memberi informasi pembuatan donat bagi masyarakat, yang nantinya donat ini nanti berbahan dasar kulit ari kedelai. Kemudian meningkatkan nilai daya jual kulit ari kedelai itu sendiri. Kemudian membantu masyarakat dalam mempertahankan kondisi ekonomi melalui penjualan donat berbahan dasar kulit ari kedelai ini di tengah kondisi COVID-19. Baik, untuk yang pertama bab ke-1 mengenai kajian teori. Yang pertama mengenai kedelai. Kedelai merupakan tumbuhan yang bersifat semusim, yang mana artinya adalah merupakan tanaman yang ditanam hanya sekali sehingga tidak dapat dipanen secara berulang-ulang.
Kedelai sendiri dapat tumbuh dan diproduksi dengan baik pada daerah tropis. Tanaman kedelai memerlukan intensitas cahaya penuh dan juga dapat tumbuh dan diproduksi secara baik di daerah yang terkena sinar matahari selama 12 jam dalam sehari. Untuk yang kedua yaitu mengenai olahan kedelai, yaitu tempe. Salah satu olahan kedelai yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu tempe. Tingginya jumlah permintaan produksi tempe ini juga berimbas pada jumlah limbah yang dihasilkan tempe itu sendiri, yaitu sisa dari pengolahan tempe yang mana menumpuk. Sisa dari olahan tempe tersebut yaitu kulit ari kedelai. Dalam produksi tempe tersebut, kulit ari akan terpisah dari kedelai setelah melalui proses perebusan. Yang selanjutnya, tempe sendiri berpotensi sebagai makanan fungsional. Tempe mengandung protein nabati yang cukup tinggi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kandungan dari tempe sendiri yaitu yang pertama asam lemak esensial, antioksidan, vitamin B12 yang cukup tinggi, serat makanan, mengandung fosfor yang berguna untuk berbagai reaksi metabolisme. Yang ketiga, kulit ari kedelai dan pemanfaatannya. Dari sisa produksi tempe tersebut, kulit ari kedelai dibuang. Padahal kulit ari kedelai sendiri itu mengandung beberapa kandungan. Yang pertama yaitu protein sekitar 9-16,5% dan serat yang cukup tinggi yaitu 67%. Karena kandungan tersebut, kulit ari kedelai dimanfaatkan untuk makanan ternak. Serat dalam kulit mengandung selulosa, hemiselulosa. Yang selanjutnya dilihat dari segi fisiknya. Kulit ari kedelai berbentuk atau bertekstur sangat tipis, lembut, mudah berbau dan tidak dapat bertahan lama. Yang selanjutnya, pengembangan produksi roti-rotian, terutama donat yang semakin bervariasi dengan mensubstitusi tepung terigu dengan tepung lainnya memiliki nilai gizi yang tinggi dan mudah untuk didapat. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan kulit ari kedelai yang sudah dibahas sebelumnya. Kulit ari kedelai tersebut diolah dan dijadikan tepung untuk dijadikan sebagai campuran tepung terigu dalam pembuatan donat. Dengan adanya potensi yang sudah dijelaskan melalui kajian teori di atas, maka kami ingin melakukan penelitian dengan judul Inovasi Pembuatan Donat dengan Memanfaatkan Kulit Ari Kedelai. Sekian untuk materi selanjutnya, yaitu metode. Yang pertama adalah pengambilan bahan. Kulit ari kedelai diambil dari tempat pembuatan tempe dan tahu. Selain itu juga dapat diperoleh dari hasil limbah masyarakat. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan donat kulit kedelai yaitu pisau, sendok, ayakan, timbangan, baskom, dan mangkok. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu tepung terigu dengan variasi jumlah 80%, 60%, 40%, dan 20%. Sedangkan jumlah variasi tepung kulit kedelai yaitu sebaliknya. Kemudian bahan selanjutnya yaitu kentang, ragi instan, baking powder, kuning telur, air, mentega, garam, topping meses, atau bisa menggunakan topping lainnya yang sesuai selera, dan minyak goreng.
Materi selanjutnya yaitu pembuatan donat kulit ari kedelai. Yang pertama yaitu mengolah kulit ari kedelai menjadi tepung. Sebelum diolah, kulit kedelai dicuci bersih terlebih dahulu dan dikukus selama 30 menit. Pengukusan ini bertujuan untuk menghilangkan bau langu pada kulit tersebut. Kulit kedelai yang sudah dikukus kemudian dikeringkan dan dihaluskan dengan blender, kemudian disaring menggunakan ayakan. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu dengan menimbang semua bahan yang sesuai dengan dibutuhkan dan ditaruh pada mangkok. Langkah yang ketiga yaitu membuat adonan donat kulit ari kedelai, yaitu dengan merebus kentang hingga matang, kemudian letakkan pada baskom. Kupas kentang dari kulitnya dan tumbuk sampai halus. Campur tepung terigu dengan variasi jumlah 80%, 60%, 40%, dan 20%. Kemudian tepung kulit kedelai dengan variasi jumlah sebaliknya. Selanjutnya tambahkan gula, ragi instan, baking powder, dan garam. Selanjutnya aduk dengan tangan. Tambahkan 4 kuning telur, lalu uleni hingga berbentuk butiran halus. Tuangkan air sedikit demi sedikit dan uleni hingga semua bahan tercampur merata. Tambahkan mentega, uleni lagi dengan gerakan memutar sesekali banting adonan. Lakukan hingga adonan licin dan kalis, kurang lebih 15 menit. Kemudian tutupi dengan kain bersih dan diamkan hingga adonan mengembang. Setelah adonan mengembang, buat bulatan-bulatan seperti bola dan lubangi masing-masing adonan seperti donat pada umumnya menggunakan tangan. Diamkan lagi adonan kurang lebih selama 10 menit. Langkah selanjutnya yaitu proses penggorengan. Donat dapat digoreng dalam minyak panas dengan menggunakan api kecil sampai sedang. Goreng satu bagian hingga menguning, kemudian balik. Setelah semua bagian donat berwarna kuning keemasan, maka donat sudah dapat diangkat dan ditiriskan. Donat yang sudah dingin selanjutnya dihias dengan topping meses atau topping lainnya sesuai dengan selera. Materi selanjutnya yaitu pengujian gizi donat kulit ari kedelai. Untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat pada donat kulit ari kedelai, maka perlu dilakukan uji laboratorium. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan mana produk yang memiliki nilai gizi paling baik dengan variasi komposisi tepung terigu dan tepung kulit ari kedelai yang berbeda. Kemudian selanjutnya uji keempukan, warna, aroma, rasa, dan kesukaan kepada masyarakat. Pada pengujian ini dilakukan dengan cara meminta beberapa orang untuk mencicipi dan mereview donat kulit ari kedelai yang telah dibuat. Setiap orang tersebut kemudian diwajibkan untuk mencicipi sampel donat dengan variasi tepung kulit ari kedelai yang berbeda. Setelah mencicipi, setiap orang harus memberikan penilaian terhadap sampel donat kulit ari kedelai berdasarkan keempukan, warna, aroma, rasa, dan kesukaan masyarakat. Poin selanjutnya yaitu sosialisasi dan pelatihan pembuatan donat kulit kedelai. Yang pertama yaitu ruang lingkup wilayah. Program sosialisasi dan pelatihan pembuatan donat kulit kedelai dilakukan di wilayah Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Sasarannya yaitu warga yang bertempat tinggal di Desa Glonggong RT 24 RW 2, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, khususnya yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna sebagai pengembangan UMKM Mikro. Kemudian tujuannya yaitu agar warga dapat mengolah limbah kulit ari kedelai menjadi produk makanan yang bernilai ekonomi dan meningkatkan produk pangan yang bergizi. Deskripsi kegiatan sosialisasi pembuatan donat kulit kedelai dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi mengenai program kegiatan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu sosialisasi warga sekitar, kemudian pelatihan pembuatan produk, serta praktek dan pendampingan. Poin selanjutnya yaitu timeline penelitian. Adapun rencana pelaksanaan penelitian yaitu
Yang pertama, pengajuan rancangan penelitian, yaitu pada minggu pertama bulan November, kemudian pengambilan kulit ari kedelai dan pembuatan tepung kulit kedelai pada minggu kedua bulan November, kemudian pembuatan donat kulit kedelai pada minggu ketiga bulan November. Selanjutnya, pengujian donat kulit ari kedelai pada minggu keempat bulan November sampai minggu kedua bulan Desember, kemudian sosialisasi dan pelatihan pada minggu ketiga bulan Desember, dan penyusunan laporan pada minggu keempat bulan Desember. Poin yang terakhir yaitu rencana anggaran dana. Adapun kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan donat kulit ari kedelai yaitu tepung terigu sebanyak 1 kg dengan harga Rp10.000, kemudian kentang sebanyak 1 kg dengan harga Rp14.000, kemudian ragi instan sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp5.000, selanjutnya baking powder sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp5.000, kemudian kuning telur sebanyak 1 kg dengan harga Rp17.500, selanjutnya mentega sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp35.000, selanjutnya garam sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp2.000, kemudian topping mesis sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp21.000, dan yang terakhir yaitu minyak goreng sebanyak 1 liter dengan harga Rp23.000, sehingga total dana keseluruhan yaitu Rp132.500. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.